Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah 9 nilai utama Gus Dur yang ketiga. Ya, jadi malam ini adalah sesi ketiga. Teman-teman, setelah pada sesi yang pertama kita mempelajari tentang biografi Gus Dur, kemudian pada sesi kedua kita sudah mempelajari dan berdiskusi tentang bagaimana 9 nilai utama Gus Dur itu terbentuk atau terkristalisasi dari semua sepak terjang Gus Dur dan semua apa yang sudah dilakukan Gus Dur terhadap bangsa ini selama hidup beliau. Maka pada sesi ketiga kali ini nanti kita akan mengupas satu persatu dari 9 nilai utama Gus Dur tadi. Di sesi ini kita akan mengupas khusus nilai utama yang pertama, yaitu ketauhidan. Maka sebelum saya menguraikan lebih jauh, kita dengarkan dulu garis besar penjelasan tentang ketauhidan Gus Dur dari sumber utama, yaitu Mbak Alisa Wahid, putri Gus Dur yang pertama. Ketauhidan adalah nilai yang paling dasar dari sepak terjang Gus Dur. Gus Dur mengambil sumber-sumber dari nilai-nilai spiritualitas yang diyakini adalah nilai-nilai ilahiyah atau nilai-nilai ketuhanan dan menggunakannya sebagai pedoman untuk melaksanakan atau menjalankan semua aspek perjuangannya. Misalnya begini, di dalam keyakinan Gus Dur dari agama Islam, kita melihat nilai keadilan itu menjadi nilai yang penting, dan itu bukan hanya karena nilai yang baik semata-mata, tetapi karena juga nilai keadilan ini dititahkan atau diperintahkan oleh Tuhan. Karena itu nilai keadilan ini kemudian menjadi nilai yang bersumber dari spiritualitas atau dari ketauhidan itu sendiri. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang berkata soal keadilan. Karena itu kemudian bagaimana menjadi pemimpin, bagaimana menjadi penggerak masyarakat, bagaimana menjadi tokoh masyarakat harus dari sumber-sumber ini. Ini menurut sebagian sahabat Gus Dur menjadi karakteristik perjuangan Gus Dur. Apa yang membedakan humanisme yang diperjuangkan oleh Gus Dur dengan humanisme yang dikenal secara luas adalah karena humanisme atau kemanusiaan yang diusung oleh Gus Dur sumbernya ada pada nilai-nilai ilahiyah. Contoh dari spiritualitas atau ketauhidan ini ada pada bagaimana kita mensikapi berbagai fenomena di dalam masyarakat kita. Misalnya, penggunaan agama untuk kepentingan kelompok malah justru harus dihindarkan. Kenapa? Karena atas nama Tuhan harusnya mengemban atau dilandasi nilai-nilai yang mencerminkan sifat-sifat Tuhan yang maha kasih, maha penyayang, dan menciptakan sistem yang begitu adil untuk semua makhluk ciptaannya. Kita boleh meyakini agama kita, tetapi semua makhluk di dunia ini diciptakan oleh Tuhan yang kita yakini itu. Tuhan tidak hanya menciptakan kita umat yang tertentu saja, tetapi semua yang ada di bumi, di semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Karena itu hukum Tuhan kita gunakan untuk kebaikan. Itu adalah contoh dari pengejawantahan atau implementasi dari nilai ketuhanan. Itu tadi adalah gambaran garis besar dari nilai ketauhidan Gus Dur yang telah disampaikan oleh Mbak Alisa Wahid sebagai sumber primer. Selanjutnya kita akan mengupas secara teori apa itu ketauhidan Gus Dur. Kita akan bahas dalam teks-teks materi berikut ini.
Kita mulai dari teks kita, Gus Dur dan Ketauhidan. Dengan tauhid, Islam menegakkan perbedaan pendapat dan keyakinan, dan jika perbedaan keyakinan dapat ditolerir dalam hal paling mendasar, seperti dalam keimanan, tentunya sikap tenggang rasa lebih lagi diperkenankan dalam mengelola perbedaan pandangan politik dan ideologi. Ini tercantum dalam tulisan Gus Dur tahun 2007. Ya. Kemudian bagaimana pengejawantahannya? Bismillah ya waliya samai wa alal ad. Jauh di atas citraan sebagai intelektual, budayawan, dan aktor politik, Gus Dur adalah seorang kiai dan guru sufi yang hidup dari sumber tradisi di mana dia berasal. Tradisi ini menjadi basis di mana Gus Dur berangkat dari berdialektika dengan zaman dan realitas sosial, bahwa kemudian Gus Dur mempelajari ilmu-ilmu sosial kritis, kebudayaan, dan dinamika peradaban bangsa lain di luar tradisi di mana dia berasal, tidak dinafikan ikut membentuk jati diri Gus Dur. Jadi Gus Dur selain punya basis tradisional pesantren, di mana kakek beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Tebuireng, sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama. Tentunya dari masa kecil beliau terbiasa di lingkungan pesantren yang kala itu masih bercorak sangat tradisional. Namun demikian tidak menjadikan Gus Dur terkurung dalam nilai-nilai tradisi yang tradisional, tapi beliau juga sangat gemar membuka wawasan dengan membaca buku, dengan diskusi dengan orang lain, dan sebagainya, bahkan mempelajari sosial kemanusiaan di negara lain, politik, dan sebagainya, sehingga membentuk kepribadian beliau di masa nantinya, di masa depannya itu menjadi kepribadian yang utuh. Selanjutnya kita lihat tradisi yang menghidupi Gus Dur yang utama adalah keyakinan dan sikap hidup seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Jadi beliau itu NU tulen tanpa bisa dinafikan dan diragukan. Dan berasal dari pesantren. Di samping sebagai seorang yang hidup di lingkungan lokal keindonesiaan dengan tradisi panjang Nusantara. Dari tradisi orang waswaja An-Nahdiyah ini, nilai tauhid menjadi poros dalam keyakinan Gus Dur dan kemudian membentuk sikap pribadinya. Nilai tauhid itu dipadukan dan hidup bersama dengan nilai-nilai fikih atau hukum Islam, kemudian nilai teologi, yaitu ilmu kalam, dan tasawuf, yang memang mengakar dalam tradisi di pesantren Nahdiyin, yang kemudian dikombinasikan dengan ilmu-ilmu sosial kritis yang telah diolah dan digerusnya sesuai dengan konteks lokal di mana Gus Dur hidup dan berdialektika. Ya, berdialektika itu artinya Gus Dur melihat situasi lingkungan masyarakat dan beliau berpikir, kemudian dari pemikiran-pemikiran beliau memunculkan pandangan-pandangan. Inilah dialektikanya. Selanjutnya, paduan antara fikih, teologi, tasawuf, dan ilmu sosial kritis sering ditukar-tukar, tergantung di mana Gus Dur sedang berbicara berdialektika. Yang membedakan adalah titik penekanannya. Kepada guru torekot, Gus Dur berbicara tentang laku spiritual dan keistiqomahan, isyarat-isyarat gaib, mimpi, dan sejenisnya. Kepada teman-temannya di gerakan,
Gus Dur berbicara soal gerakan sosial, politik, kebudayaan, sepak bola, dan lain-lain. Nah, kepada sebagian muridnya, Gus Dur mengajarkan tentang sembahyang sebagai laku mi'raj. Kepada sebagian masyarakat pesantren, Gus Dur kadang berbicara fikih sosial dan lain-lain. Jadi dari sini Gus Dur sangat bisa dan sangat lihai menempatkan dirinya kepada siapa lawan bicaranya dan kepada siapa lawan diskusinya. Beliau akan menempatkan posisinya sesuai dengan teman diskusi maupun teman bicaranya. Itu adalah kelebihan Gus Dur. Selanjutnya, meski begitu, nilai dan fondasi terdalam dalam diri Gus Dur tetap sama, yaitu nilai tauhid yang terbentuk dan menggerakkan pribadinya sebagai seorang aswaja an-nahdiyah. Jadi Gus Dur itu meskipun berbagai ilmu diserap, berbagai kebudayaan dipelajari, tetapi beliau punya pendirian yang kokoh tentang seorang aswaja an-nahdiyah. Sebagai seorang yang hidup dalam dunia fikih dan teori aswaja an-nahdiyah, Gus Dur meyakini nilai tauhid bahwa Tuhan itu ada, yaitu satu-satunya zat yang mengatur jagat raya ini. Dalam tradisi aswaja an-nahdiyah, bahkan keseluruhan Muslim, Tuhan disebut sebagai Allah dan nama-nama lain dalam Asmaul Husna. Ya. Tetapi pada dasarnya, dia dan namanya sendiri tidak terbatas. Artinya dia itu Allah maksudnya. Gus Dur karenanya juga kadang menggunakan kata Allah dan kadang menggunakan kata Tuhan untuk merujuk pada zat yang maha cinta kasih itu. Dan bahkan kadang cukup dengan menyebut ilahi dalam munajatnya. Jadi Gus Dur meyakini bahwa seluruh ciptaan alam semesta adalah diciptakan oleh Tuhan yang satu. Ya, itu. Selanjutnya, dalam setiap sholat yang dilakukan, Gus Dur selalu menegaskan nilai tauhid dengan mengucapkan pernyataan syahadah. Sama seperti dilakukan Muslim lain yang mempraktikkan sholat sebagaimana dicontohkan dalam tradisi fikih. Syahadat yang diucapkan adalah tidak ada ilah kecuali Allah. Dalam setiap praktik tasyahud awal dan akhir. Dan karenanya Gus Dur selalu memperbarui pernyataan syahadahnya ketika melakukan sholat. Sebagaimana seorang Muslim lain sebanyak ia melakukan ritual sholat setiap harinya. Jadi Gus Dur sebagai Muslim yang taat, beliau juga tetap menjalankan kewajiban sholat sebagaimana Muslim-Muslim pada umumnya. Hanya saja lebih dari sekedar sebagai seorang yang berhenti dalam penghayatan fikih dan teologi, Gus Dur memahami tauhid dan Tuhan dari sudut seorang sufi atau tasawuf. Tentang tasawuf sendiri, Gus Dur pernah mengungkap demikian. Kata beliau, Sufisme mewarisi tradisi Timur Tengah. Itu berarti apapun yang Anda perbuat, apakah Anda pengikut legal formalistik atau pengikut syariah yang paling top, apakah Anda itu orang suci yang paling memelihara kehidupan dan semua kewajiban dalam Islam, Anda penuhi semua kewajiban dan semua larangan Anda jauhi. Belum tentu Anda diterima oleh Tuhan. Sebab penerimaan itu ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh Anda. Ini inti dari Sufisme yang bisa menjembatani manusia dengan Tuhan. Hingga gampangnya,
Tuhan itu tergerak untuk menyelamatkan manusia. Itu adalah cinta Anda kepada Tuhan. Karena itu akan membuat Anda cinta kepada Tuhan dan Tuhan mencintai Anda. Karena itu, cinta dan kasih merupakan elemen terpenting dari sufisme. Di sini saya tekankan kesalehan orang-orang sufi, kesalehan yang bukan karena legal formalitiknya. Artinya di sini Gus Dur ingin menyampaikan bahwa seorang yang benar-benar ingin memahami atau justru sudah mulai berjalan untuk memahami tentang keesaan Tuhan atau ketauhidan, landasan pengabdiannya kepada Tuhan bukan lagi ansih atas dasar perintah hukum fikih atau syariat, tetapi dilandasi dari rasa cintanya kepada Tuhan, sehingga Tuhan pun akan mencintai kita sebagai makhluk. Sehingga dalam hal mengabdi kepada Tuhan, sudah tidak ada lagi hal-hal yang dipikirkan untuk mendapatkan imbalan ataupun mendapatkan balasan-balasan dari Tuhan. Yang penting adalah bagaimana kita mencintai Tuhan, dan Tuhan tentunya akan mencintai setiap makhluknya. Itu adalah pandangan ketauhidannya ya. Salah satu landasannya seperti itu. Selanjutnya kita lihat ya, ini slide berikutnya. Dari sudut tasawuf ini, keyakinan tentang Tuhan bukan semata keyakinan yang diucapkan, bukan hasil dari semata membaca kitab-kitab dan informasi-informasi dari kitab suci. Tetapi lebih dari itu, keyakinan itu didapatkan dari praktik mujahadah oleh rohani yang simultan berkelanjutan. Kitab suci menjadi penunjuk awal, penghayatan dan pergulatan ada dalam laku. Mujahadah rohani ini kemudian menghasilkan penyingkapan dan penyaksian rohani atas realitas dan eksistensi Tuhan. Di antara dan karenanya salah satu saja, praktek mujahadah yang sering dilakukan Gus Dur adalah munajat taubat, permohonan ampunan kepada Allah. Artinya Gus Dur paling banyak yang dilakukan adalah selalu setiap saat memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dari sudut tasawuf yang diyakini oleh dan dijalani oleh Gus Dur, bahwa meyakini Tuhan itu tidak hanya dalam ucapan atau dalam pikiran atau dalam teori-teori yang didapat dari kitab-kitab, ya, tapi lebih kepada melalui laku atau mujahadah, atau namanya kalau di Jawa itu namanya tirakat, ya. Bahwa dengan tirakat itu terutama olah rohani, ya, misalnya puasa, kemudian menyepi, atau istilahnya kalau di masjid itu namanya kita melakukan itikaf, perenungan, itu ya. Itu adalah orang rohani yang nantinya apabila itu kita jalankan terus-menerus akan membuat hati kita menjadi bersih. Dengan kebersihan hati itulah maka Tuhan akan memberikan hidayah kepada kita atau hadiah kepada kita dalam bentuk penyingkapan rahasia ketuhanan. Tuh. Jadi tidak hanya kita sekedar menjalankan perintah agama dalam bentuk laku-laku peribadatan amaliyah jasadiah, tetapi harus lebih kepada olah rohani, harus lebih kepada olah batin yang menyebabkan hati ini, kolbu ini menjadi bersih.
Gus Dur sering melantunkan munajat. Ya, munajat yang paling disukai oleh beliau adalah salah satu ini adalah karangan ataupun gubahan dari salah satu sufi abad pertengahan itu yang paling terkenal yaitu Abu Nawas. Ya, kurang lebih bunyinya begini. Ilahi la tulil firda si'a wala aqwa jahil wahabli taubatan wakfir dunubi fa inna dambil Nah, itu adalah syair atau munajatnya Gus Dur yang paling beliau sukai dan paling sering dilantunkan setiap saat. Artinya dari syair tersebut adalah kurang lebih, Tuhanku, tidak pantas diriku menjadi ahli surga Firdaus, dan aku tidak kuat atas ganasnya api neraka Jahim. Maka berilah aku pintu taubat. Ampunilah dosa-dosaku, karena hanya Engkau zat yang Maha Pengampun atas dosa-dosa yang besar. Ini disebut dengan munajat taubat. Ya, munajat taubat ini mencerminkan kelemahan seorang manusia di hadapan Tuhan dan kebutuhan akan permohonan ampunan kepada Tuhan, yaitu zat yang cinta kasih dan sang penyelamat. Gus Dur sendiri pernah menyebutkan tentang eksistensi Allah, yaitu artinya begini, oleh orang sufi itu inherent dalam pemikiran bahwa penyelamatan itu letaknya di tangan Tuhan semata. Kita harus mampu memiliki rasa cinta kepada Tuhan untuk memahami kapasitas Tuhan, sang penyelamat itu. Ya, kalau di saudara-saudara kita yang Nasrani, ini disebut sebagai juru selamat. Ini dalam tulisan Gus Dur tahun 2010. Ya. Itu nanti syair ataupun munajat taubat ini di akhir sesi akan saya perdengarkan yang asli suaranya Gus Dur, ya. Kesadaran tentang Tuhan yang cinta kasih dan penyelamat dikokohkan Gus Dur lewat praktik mujahadah dan diantaranya dengan munajat taubat tadi. Ya. Selain munajat, taubatnya sendiri dalam tasawuf adalah makom atau pencapaian, ya, pencapaian fase ruhaniyah. Ya, jadi taubat itu adalah makom penting yang mengawali seseorang sufi untuk mendaki kepada makomat-makomat berikutnya. Akan tetapi keistiqomahan munajat itu sendiri adalah salah satu makom yang sangat indah, yang menunjukkan keintiman hubungan penempuh munajat dengan Tuhan. Munajat adalah bercakap-cakap dengan mata rohani dengannya, dan keistiqomahan munajat adalah makom tersendiri yang istimewa. Artinya bahwa mungkin dianggapnya syair atau munajat pengampunan tadi, ya munajat istighfar tadi, itu kelihatannya seperti kita sedang bersenandung biasa. Padahal itu mempunyai nilai yang sangat tinggi dan memiliki semacam energi ruhaniah yang sangat besar.
untuk bisa melantunkan saja atau untuk bersedia melantunkan syair atau munajat tadi, itu sudah merupakan hal yang luar biasa. Artinya tidak semua orang mau untuk menyenandungkan munajat tersebut. Nah, selain itu, keistiqomahan atau keajegan, ya, keajegan itu apa? Konsistensi, ya, konsistensi dalam melakukan munajat itu merupakan makom tersendiri. Artinya makom tersendiri adalah dibutuhkan kesadaran yang lebih tinggi untuk bisa istiqomah atau konsisten dalam melaksanakan munajat. Dan Gus Dur melakukan itu. Dan saya meyakini itu Gus Dur selalu menyenandungkan munajat-munajat itu di setiap kesempatan. Sebagaimana Gus Dur, setiap sufi memiliki pencapaian makom pendakian rohani yang berbeda-beda. Sebagaimana mereka juga berasal dari titik berangkat yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari bangsawan, ya, ada dari rakyat jelata, pedagang, pernah menjadi pendosa, dan lain-lain. Perbedaan pencapaian makomat seorang sufi justru menunjukkan Tuhan tidak terbatas, yang rahmat dan cinta kasih-Nya juga tidak terbatas. Justru di dalam penglihatan rohani orang-orang yang dekat dengannya, dengan Tuhan maksudnya, dalam pengertian kaum sufi, pencapaian makomat seseorang dalam olah rohani ini menghantarkan penyaksian dan penyingkapan akan eksistensi Tuhan. Menurut ketentuan dan rahmat-Nya, bukan karena ada banyaknya amal semata. Artinya bahwa Tuhan yang maha tidak terbatas, ya, Tuhan yang maha segala-galanya, itu memungkinkan untuk seorang hamba yang entah dari manapun latar belakangnya, entah itu latar belakangnya dari seorang bangsawan, seorang rakyat jelata, pendosa, maupun lain-lainnya, itu Tuhan dengan rahmat dan kasih-Nya itu akan menerima semua yang mendekat kepadanya dengan catatan ketulusan dan keistiqomahan dalam hal bermunajat maupun dalam hal berholwat, ya, ataupun berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi kalau menurut Sufi, dan Gus Dur adalah seorang Sufi, bahkan saya meyakini bahwa Gus Dur seorang wali, bahwa makom seorang Sufi itu tidak ditentukan oleh banyaknya amalan jasadiah atau amalan fisik yang dilakukan, tetapi adalah seberapa tulus, seberapa istiqomah, dan seberapa keras upaya rohaninya untuk mendekat kepada Tuhan. Ya, jadi kalau disebut di sini tadi, bukan karena atas banyaknya amal semata. Ini yang menjadi pandangan Gus Dur dalam hal ketauhidan. Keistiqomahan amal atau perbuatan hanya tanda kedekatan dia, ya, sang salik itu sang pejalan, ya, orang yang sedang berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan, atau disebut juga dengan sang penempuh, ya, penempuh jalan, torik, kan? Menempuh jalan kepada siapa? Menempuh jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, atau penempuh jalan untuk mengenal Tuhan. Tetapi rahmat pemberian makom tertentu kepada seorang solik adalah hak Tuhan, sebagaimana diungkapkan dalam ayat cahaya atau ayat nur, ya. Allah nurus samawati wal ard, yahdilahu linurihi man yasha.
Ya, ini tadi ayatnya kita potong-potong di tengahnya ya. Ini di dalam Quran surat An-Nur ayat 35. Jadi di sini pencapaian, penyingkapan, dan penyaksian rohani tentang eksistensi Tuhan yang masing-masing sufi berbeda-beda itu tidak bisa dipaksa-paksa, apalagi dibuat pura-pura, karena soal itu adalah anugerah dan rahmat dari Tuhan. Bertingkat-tingkat diberikan kepada penempuh rohani atau salik sesuai dengan rahmat dan anugerah yang maha kuasa. Di sini Gus Dur menyampaikan bahwa hasil daripada kita berupaya atau berholwat, ya, bermunajat kepada Tuhan agar kita dapat dekat dengan Tuhan dan dapat mengenalnya, itu hak mutlak prerogatif Tuhan untuk menentukan seseorang itu akan didekatkan atau tidak kepada Tuhan. Ya, jadi meskipun kita melakukan upaya keras, tetapi kalau memang Tuhan belum berkenan, ya itu tidak terjadi. Tapi yakinlah bahwa Tuhan yang maha adil, Tuhan yang maha pengasih, pasti akan mendengar apa yang kita munajatkan. Tergantung kepada niat kita, ketulusan kita, dan keistiqomahan kita dalam menjalankan kholwat dan munajat. Jadi tidak bisa dipaksa atau tidak bisa pura-pura menjadi sufi gitu ya, nggak bisa. Karena itu adalah panggilan jiwa yang merupakan perkenan Tuhan kepada hambanya. Terpenting, penyaksian dan penyingkapan sang solik selalu membuatnya ada sesuatu yang datang dalam rohaninya. Nah, ini sesuatu yang datang dalam rohani akibat menjalankan munajat maupun upaya mendekatkan diri, itu disebut dengan warid. Warid adalah hasil daripada munajat. Menegaskan dan menggelorakan semacam keyakinan yang kokoh tentang Tuhan dan kecintaannya sangat mendalam kepada Tuhan. Di sini ada dua hubungan. Allah memberikan tanda penyaksian kepada solik, dan dengan tanda ini dia menarik sang solik sehingga kehidupannya selalu diorientasikan kepadanya dan bagi solik. Dengan tanda-tanda penyaksian menjadikannya terus ditarik dan ditarik hidupnya kepada dia Tuhan maksudnya ya. Disinilah Tuhan dipahami benar-benar sebagai eksistensi yang hakiki dalam kehidupan. Sementara makhluk, alam, dan manusia adalah semu atau fana. Dan sementara kearifan santri Jawa sering menyebutkan kondisi ini dengan wong urip amung mampir ngombe, untuk menunjukkan kesementaraan dan kefanaan alam dan dunia. Jadi seseorang yang melakukan laku sufiah, ya, mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjauhkan diri dari keramaian dunia, nantinya apabila diperkenankan oleh Tuhan, maka pelan-pelan hatinya akan dibersihkan, hatinya akan disingkap semua hal-hal yang selama ini tersekat antara makhluk dengan Tuhannya. Mulai dibuka atau terbuka, yang dalam bahasa ini disebut mukasyafah ya. Itu pelan-pelan seorang hamba pejalan atau salik tadi akan mulai dibuka rahasia-rahasia alam semesta dan rahasia-rahasia ketuhanan. Sehingga dengan ridho Tuhan, kita lama-lama akan mengenal Tuhan. Itulah, nanti akan tahu bahwa pada hakikatnya Tuhan yang Maha Esa ini meliputi segala sesuatu di alam semesta ini. Sehingga akan muncul kesadaran bahwa tidak ada segala sesuatu kecuali hanya Tuhan yang ada. Sehingga kita dan alam semesta ini sebetulnya ini fana, semu, sebetulnya tidak ada.
Nah, ini memang perlu pendalaman dan perlu laku, nggak bisa hanya teori begini, nggak bisa. Tapi ini sekedar untuk pengetahuan, nanti kita bahas. Yang tertarik untuk melakukan laku untuk torik ya, laku perjalanan mengenal Tuhan, silakan nanti secara privat bisa komunikasi dan diskusi dengan saya. Kita lanjutkan materi kita. Meski dunia ini sebagai sesuatu yang sementara, tetapi justru dengan adanya manusia dan alam semesta ini, rahmat Allah diberikan. Kepadanya dijadikan pasang-pasangan dalam semua entitas, sehingga tercipta keanekaragaman, sehingga satu sisi memang ada kontradiksi antara kelompok yang berpasang-pasangan. Tetapi disitulah manusia diuji. Manusia adalah wakil Tuhan di alam, disebut sebagai Khalifatullah, ya, yang dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Ia diberi akal, roh, dan kesadaran terdalam, dan dengannya manusia diuji boleh iman dan boleh ingkar. Artinya begini, bahwa alam semesta ini diciptakan untuk menyediakan persiapan untuk kehidupan manusia. Jadi manusia di mata Allah ini mempunyai nilai yang lebih istimewa dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Kenapa? Karena manusia diberi akal, diberi roh, dan kesadaran terdalam. Artinya kesadaran terdalam di sini adalah yang disebut dengan hati nurani. Tapi kesadaran terdalam ini harus diasah dan diolah. Kalau tidak diasah, ya kesadaran itu tidak muncul, alias terpendam di dalam hati. Nah, untuk mengolah kesadaran inilah, maka kita perlu melakukan pelaku, ya, mujahadah, riyadhah, ya, munajat dan sebagainya. Ini yang tadi dilakukan, dijelaskan di beberapa slide-slide tadi. Nah, kenapa sih kok Tuhan harus menciptakan orang berbeda-beda, berpasang-pasangan gitu ya? Ya karena dengan perbedaan-perbedaan itu Tuhan berkehendak untuk kita saling mengenal, ya, saling mengenal, saling bekerja sama, bukan untuk saling mempertentangkan. Nah, atas itulah maka manusia juga diuji juga. Apakah mau beriman atau tidak, itu Tuhan mempersilahkan manusia untuk memilih. Jangan sangka bahwa itu adalah suatu anugerah yang perlu kita rayakan, tetapi itu adalah ujian dari Tuhan. Bagaimana, apakah kita mau iman atau mau ingkar. Nah, di slide selanjutnya, karena dunia dan alam adalah tempat dan ladang menujunya, berputar untuknya dan berotasi untuknya. Maka dunia menjadi tempat pelayanan kepadanya, ujian dan pengingkaran. Karena di sini manusia diberi kewenangan untuk mengingkari atau mau mengimani, itu pilihan manusia. Atas semua kejadian di dunia, yaitu bako atau langgeng, dan tidak berubah. Rahmat dan kasih sayang Tuhan mendahului kemarahannya sebagai rahmat ala khodobi. Ya. Rahmatku mendahului kemarahanku. Ya, sebagai rahmat ala khodobi. Rahmatnya mendahului kemurkaannya atau kemarahannya. Dan esensi dari kasih sayang Tuhan inilah yang menjadi penyelaman dan kesadaran terdalam dalam diri kaum sufi. Dan karenanya, keluasan dan ketidakterbatasan kasih sayang Tuhan menariknya, mengilhaminya, dan
mewujud dalam diri para guru sufi dengan cara dan posisi mereka masing-masing. Maksudnya adalah bahwa para pejalan atau solik atau yang disebut dengan kaum sufi, ya, ini pada makom akhirnya nanti akan mengenal Tuhan, akan mengerti posisi dan kedudukan antara Tuhan dengan makhluknya. Sehingga pada saat makom tertinggi nanti, sifat-sifat kemakhlukannya sudah mulai berkurang, bahkan sudah mulai hilang. Munculnya adalah sifat-sifat ketuhanan. Tidak berarti dia menjadi Tuhan, tetapi sifat-sifat Tuhan menjadi laku dan pedoman hidup seorang sufi yang sudah wusul atau sudah sampai kepada pemahaman puncak. Nah, Gus Dur, saya menyaksikan sudah sampai ke tahap itu, insya Allah demikian. Sehingga apa yang dilakukan Gus Dur itu benar-benar dalam rangka menjalankan sifat-sifat ketuhanan. Dalam proses pencapaian kesadaran, peneguhan dan pemeliharaan keyakinan tentang eksistensi Tuhan yang demikian, seseorang solik selalu memiliki zikir dan amalan yang diistiqomai. Soal amalan zikir ini, Gus Dur sering melakukan wasilah dan mengirim bacaan surat Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad dan aulia ketika berkunjung ke makam-makam mereka. Dan ketika dalam waktu-waktu tertentu, Gus Dur juga sering diberi jasa untuk melakukan zikir, seperti dikemukakan sendiri oleh beliau. Beliau menyampaikan, itu biasa, sesuai kebutuhan. Kan kiai-kiai suka bilang kepada saya, tolong baca surat ini, tolong baca surat ini dengan puasa sekian hari sebelumnya. Ini diceritakan Gus Dur dalam tulisannya tahun 2010. Dalam bukunya Mas Khalid Ridwan ini yang diterbitkan tahun 2010. Selanjutnya, oleh karena itu, dalam diri Gus Dur selalu ada dimensi. Sebentar, ini harus mundur sedikit. Tadi kita di slide yang kita maju sedikit. Nah, ini. Oleh karena itu, dalam diri Gus Dur selalu ada dimensi irasionalnya. Ini yang kadang membuat orang itu menjadi bingung dan heran, ya, karena laku Gus Dur, karena beliau seorang sufi yang juga mendalam pengetahuan kerohaniannya, kedekatan dengan Tuhan, sehingga kadang-kadang perilaku beliau itu kalau dipandang dari manusia normal, manusia biasa yang tidak terbiasa dengan dunia tasawuf, itu akan menjadi seakan-akan irasional. Ya, atau kadang-kadang malah disebut, wah Gus Dur ini sakti, Gus Dur ini ilmu laduninya tinggi dan sebagainya. Itu kalau dilihat dari manusia yang tidak melakukan dan tidak akrab dengan dunia tasawuf. Di samping dia juga ada dimensi rasionalnya atau akli. Akan tetapi bagi para sesama penempuh di jalan tasawuf ini, realitas dan penyingkapan itu adalah sesuatu yang sangat nyata. Ya, kenapa disebut sangat nyata? Karena itu akan dirasakan oleh masing-masing pejalan atau masing-masing solik. Dirasakan secara nyata, ya, tidak dilihat dengan mata, tapi dirasakan di dalam hati nurani. Apalagi soal mimpi-mimpi dan isyarat-isyarat, yang membedakan adalah pencapaian makom yang dianugerahkan dan dirahmatkan Tuhan kepadanya yang memang berbeda-beda di antara sesama soleh.
Artinya bahwa meskipun kita berangkat bersama-sama untuk melakukan atau untuk melaksanakan laku tasawuf, nanti pengalaman rohani masing-masing pelaku atau pejalan ini akan berbeda-beda sesuai dengan titik tolak realitasnya masing-masing. Tentu pengalaman orang yang berasal dari misalnya seorang bangsawan, pengalaman rohaninya akan berbeda dengan orang yang dari kaum rakyat biasa, atau mungkin yang berasal dari orang desa akan beda dengan yang berasal dari perkotaan dan sebagainya. Jadi, dan itu semua terjadi karena perkenan dan rahmat Allah kepada masing-masing hamba yang sedang menuju kepadanya. Tidak bisa disamakan. Nah, berikutnya, sementara penyangkalan adalah masih tertutupnya seorang. Masih ada hijab yang belum dan tidak disingkap oleh sang penyangkal. Bagi yang masih terhijab akan menjadi rahmat kalau dihayati secara mendalam dengan tetap tabah, sabar, dan penuh kelembutan dalam berhubungan dengan Tuhan. Sehingga memahami makomnya yang terhijab dan sebaliknya akan menjadi ujian dan penghalang bagi cahayanya oleh karena diri mereka sendiri. Artinya begini, manusia itu berbeda-beda kualitas keimanannya dan juga kualitas pengabdiannya kepada Tuhan. Bagi orang yang semata-mata menjalankan syariatnya hanya dari sisi fikih, hukum-hukum agama, mungkin akan menjadi aneh atau kadang-kadang bahkan menganggap para sufi atau para pejalan menuju Tuhan ini dianggap aneh-aneh atau bertingkah laku tidak rasional, ya. Bagi mereka ini menjadi sesuatu yang sulit untuk dipahami, sehingga tidak heran apabila Gus Dur itu sering dicela, sering dianggap kafir, dianggap liberal, dianggap macam-macam pokoknya. Kenapa seperti itu? Karena yang memberikan penilaian ini belum menyelami dunia tasawuf, belum mulai melangkah sisi rohaniahnya, sehingga yang mereka nilai adalah sisi lahiriah yang kelihatan saja. Ya, ini yang sampai sekarang di dalam masyarakat kita itu sering terjadi benturan, sering terjadi saling cemooh, sering terjadi saling menyalahkan, ya karena sudut pandang yang berbeda. Tapi perbedaan itu apabila seseorang itu mau mencoba untuk menyelami sisi rohani, ya nanti akan dengan sendirinya akan semakin mengecil perbedaannya, akan semakin sempit perbedaannya, gitu ya. Bagi yang sudah mencoba mengupayakan jalan rohani, tapi ternyata kok belum ada tanda-tanda keberhasilannya, ya diminta oleh Gus Dur ini untuk tabah, sabar, dan penuh kelembutan dalam berhubungan dengan Tuhan. Jadi jangan sampai putus asa, jangan sampai kalau bahasa Jawanya itu nguni-uni Tuhan gitu ya. Wah, Tuhan tidak adil, saya sudah tirakat begini-begini, masih begini saja, tidak ada kemajuan. Itu tidak boleh seperti itu. Karena kembali sekali lagi bahwa perjalanan rohani seseorang itu sangat ditentukan oleh perkenan Tuhan untuk membuka tabir-tabir sekat antara manusia dengan Tuhan. Nggak bisa dipaksa, harus bisa begini, harus bisa begitu, itu nggak bisa. Itu terserah Tuhan. Dalam pendakian olah rohani ini, tidak semua sufi memberitakan dan mengabarkan makom, jati diri kesufian, pengalaman-pengalamannya, dan wirid-wiridnya kepada halayak. Bahkan juga tidak kepada seorang murid. Ketika sang sufi masih hidup, kecuali hanya penggalan-penggalan. Meskipun sebagian sufi ada yang melakukan pengabaran wirid-wiridnya,
dan menceritakan sebagian keajaiban-keajaiban. Meski begitu, juga ada yang mengabarkan setelah sang sufi meninggal kepada muridnya lewat penyikapan sang murid dan rahmat Allah lewat sang guru sebagai wasilah. Yang menyamakan adalah semua sufi selalu melakukan pelayanan istiqomah penghambaan kepada Tuhan setelah mengenal Tuhan secara kokoh lewat penyingkapan dan penyaksian sebagai buah ketauhidan. Artinya, masing-masing sufi atau masing-masing pejalan, ya, ini tidak semuanya menceritakan kondisi hasil perjalanannya atau makom-makom atau tingkatan-tingkatan yang sudah dicapainya. Tingkatan kerohanian maksudnya ya, bukan tingkatan kayak kita kuliah strata 1, strata 2 itu bukan. Tetapi tingkatan makom penyingkapan yang diperkenalkan oleh Tuhan. Semakin penyingkapan ini semakin banyak, artinya seseorang sufi atau seseorang solik pejalan rohani ini akan semakin mendekat kepada Tuhan. Nah, ini tidak semuanya mau menceritakan, meskipun ada juga yang menceritakan sedikit-sedikit. Ada yang justru menceritakannya setelah beliau wafat, melalui mimpi-mimpi kepada murid-muridnya dan sebagainya. Itu bukan hal yang tahayul, bukan hal yang aneh. Ya, kenapa saya bicara begitu? Saya insya Allah sering juga mengalami seperti itu. Bagi orang yang benar-benar jauh dari dunia tasawuf, dari dunia perjalanan rohani, pasti ini akan menganggap sebagai sesuatu yang tahayul, bahkan dianggap musyrik dan sebagainya. Nah itu ya silakan saja. Ya, bagi yang memang percaya dengan laku tirakat, dengan laku musyahadah, dengan laku mujahadah, mendekat kepada Allah, pasti akan semakin mengimani dan semakin tebal rasa imannya kepada Allah, karena sekat-sekat di antara hamba dengan Tuhan ini dibuka satu persatu sampai insya Allah terbuka semua, sehingga tidak ada lagi penghalang antara Tuhan dengan makhluk. Tentu saja dalam ruhani, bukan secara jasadi ya. Jangan keliru. Kemudian jenis-jenis pelayanan kepada Tuhan itu diwujudkan secara berbeda-beda, seberbeda posisi yang telah diterimanya dari Tuhan, yaitu tergantung posisi, letak, makomat, dan posisi yang dianugerahkan oleh Allah. Dari sinilah ada yang benar-benar disembunyikan dari halayak untuk berzikir dan membimbing secara rohani kepada murid-muridnya yang tidak terbatas. Ada yang dimandatkan untuk menjadi pemimpin, dan ada imam dari umat menghadapi kenyataan sosial dan berdialektika sosial tanpa harus memakai baju sufi. Ada yang melayani untuk berbuat dan menolong dengan hartanya dan lain-lain. Jadi setelah kita mulai perjalanan rohani mendekat kepada Tuhan, kemudian Tuhan sudah berkenan untuk membuka singkapan-singkapan, membuka hijab-hijab kita dengan Tuhan, kita akan semakin tahu, kita akan semakin kenal dengan Tuhan, dan kita akan semakin intens untuk berkomunikasi. Nah, komunikasi dengan Tuhan ini biasanya akan memunculkan ya semacam perintah-perintah Tuhan yang sifatnya individu kepada kita semua. Ada yang diperintahkan untuk secara sembunyi-sembunyi sebagai seorang sufi, tapi ada juga yang diperintahkan justru menjadi pemimpin umat atau bahkan pemimpin negara, ya, jadi presiden seperti Gus Dur dan sebagainya, gitu kan.
Ada yang justru melayani umat dengan hartanya juga, ya, seperti Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Itu konon menurut cerita beliau itu adalah saudagar kaya meskipun beliau seorang wali. Nah, pengabdian kepada umatnya yang diperintahkan Allah kepada beliau adalah dengan memberikan hartanya kepada umatnya. Itu salah satunya. Nanti akan kita simpulkan di akhir sesi ya, supaya tidak bingung. Kemudian, Gus Dur dalam konteks demikian adalah seorang guru yang melayani umat dan terjun ke dalam kancah sosial di masyarakat, yang berusaha agar bisa berbuat sesuatu yang dicintai Tuhan dan menyelamatkan sesuatu yang dicintai Tuhan, yaitu alam secara keseluruhan ini dan manusia secara khusus. Oleh karena itu, tauhid dan pengenalan Gus Dur tentang Tuhan yang telah kokoh tanpa perlu harus diteorisasikan secara jelimet atau kompleks ya. Kemudian diwujudkan dalam diskursus sosial, dibumikan dan inheren dalam dirinya, karena ia harus berhadapan, hidup dan membimbing masyarakat. Maka yang terlihat dalam diri Gus Dur adalah cerminan nilai-nilai tauhid dalam hidupnya dari aspek-aspek yang dikenal manusia dalam sikap-sikapnya yang berdialektika dengan konteks sosial dan sisi kemanusiaan. Artinya di slide-slide sebelumnya kita membahas secara umum mengenai proses perjalanan rohani seseorang manusia mendekat kepada Tuhan sampai kepada mengenal Tuhan. Nah, begitu mengenal Tuhan, maka otomatis sifat-sifat kemanusiaannya yang selama ini mungkin dijalani itu akan runtuh seketika dan berganti dengan sifat-sifat ketuhanan yang menjadi landasan gerak hidupnya. Ini tentu khusus kepada orang-orang atau para sufi atau para pelaku perjalanan rohani yang sudah wusul, yang sudah sampai kepada makrifat. Ya, makrifat berasal dari kata arif yang artinya kenal. Jadi makrifat adalah orang yang sudah mengenal Tuhan. Nah, dalam posisi yang sudah mengenal Tuhan, biasanya seseorang ini akan kembali kepada fitrahnya sebagai manusia, namun dengan misi-misi yang sudah dikomunikasikan dengan Tuhan, tentunya nanti dia berlaku sebagai apa itu sudah ada kodratiah yang menjalaninya. Ada yang jadi sufi yang tertutup, yang rahasia, yang tidak diketahui oleh orang, gitu ya. Ada yang menjadi pimpinan umat, ya, seperti Gus Dur pernah menjadi ketua PBNU, gitu kan. Ada yang menjadi pimpinan negara, seperti Gus Dur juga pernah jadi presiden. Ada yang menjadi guru, gitu ya. Artinya guru adalah alim ulama yang mengajarkan ilmu-ilmu kepada murid-muridnya. Nah, ini masing-masing ya, artinya tidak semuanya. Dan posisi Gus Dur di sini adalah beliau sebagai sufi yang memang ditugaskan untuk berinteraksi secara sosial dengan masyarakat, ya, dan beliau memberikan contoh-contoh perilakunya kepada masyarakat tentang sifat-sifat ketuhanan dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena apa yang dikenal terhadap Tuhan melalui sifat-sifatnya ini menjadi inherent, menjadi sesuatu yang otomatis merasuk ke dalam sifat-sifat seseorang yang sudah makrifat ini. Ya, jadi kenapa dulu kok
para imam dulu bisa mengidentifikasikan bahwa sifat Tuhan ada 20, gitu kan. Nama Tuhan ada 99. Ya, karena beliau-beliau yang bisa mengidentifikasikan ini sudah melakukan laku sufi yang sudah sampai kepada makom makrifat, sehingga hal-hal itu dengan jelas bisa dituangkan dalam bentuk tulisan-tulisan. Itu salah satu contohnya. Nah, selanjutnya, penampakan aspek-aspek lahir itu mencerminkan keistiqomahan mujahadah dalam melakukan pelayanan cinta kasih. Ya, la yakhafu laumata la'im. Tidak takut cercaan dan hinaan orang-orang yang mencercanya kepada manusia, apapun kedudukannya. Menggandrungi keadilan dan berusaha melakukan pembebasan terhadap semua bentuk penindasan yang dialami manusia dan alam. Pemberani dalam memperjuangkan keyakinan dan ide-idenya yang dihayati sebagai pelayanan penghambaan kepada Tuhan. Karena baginya yang ada dan perlu ditakuti hanya Tuhan. Kesabaran dalam berjuang meskipun melewati banyak rintangan, termasuk rintangan dari para murid-murid yang gagal menjalani hidup yang bening, yang hanya puas dengan gemerlap kekuasaan, uang, dan jabatan politik, sikap sederhana dalam menjalani hidup, mendahulukan orang lain dari kepentingan pribadi, dan banyak lagi. Artinya seseorang yang sudah mencapai makom ma'rifat, sudah mengenal Tuhan, seperti saya katakan tadi, sifat-sifat Tuhan menjadi inherent dalam sifat-sifat orang tersebut, ya, yang disebut dengan orang yang sudah ma'rifat tadi. Sehingga apa yang keluar dari dirinya itu adalah sudah tidak ada lagi niatan untuk kepentingan pribadi. Bahkan kadang-kadang kepentingan keluarganya pun dikesampingkan. Karena apa? Karena yang ada di dalam hatinya, yang ada di dalam perasaannya, ini semata-mata pengabdian kepada Tuhan, pelayanan kepada umat, ya. Sehingga tentunya dalam pelaksanaan ini akan banyak sekali rintangan, banyak sekali cobaan, karena banyak orang-orang yang terganggu kepentingannya, sehingga mereka biasanya juga akan balik mengganggu orang-orang yang dalam memberikan pelayanan kepada umat sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan. Ini kusur alami, ya, seperti ya, kalau seperti itu dilalai, kadang-kadang ya Allah juga yang Maha Kasih ini memberikan sesuatu yang membedakan dengan yang lain. Misalnya Gus Dur itu secara fisik mungkin banyak kekurangan, tetapi secara ruhaninya beliau itu sangat tajam. Sehingga orang-orang yang tidak sejalan dengan Gus Dur biasanya akan mencemooh dan menghina dari sisi fisiknya. Karena dari sisi rohani mereka tidak bisa melihat celah-celah kelemahannya. Bagaimana menjadi celah kelemahan? Karena yang dijalani semata-mata adalah menjalani sifat-sifat ketuhanan. Itulah bedanya. Selanjutnya, dimensi-dimensi seperti pelayanan cinta kasih kepada manusia, menegakkan keadilan, kesabaran, keberanian, kesederhanaan, melakukan pembebasan, mengakarkan persaudaraan, mendahulukan orang lain dan bangsa, membuat orang senang dan gembira dengan humor, dan lain-lain. Itu sejatinya adalah berbagai jenis keistiqomahan dalam laku rohani Gus Dur ketika masih hidup. Tanpa perlu diteorisasikan, dijelas-jelaskan, apalagi dibuat-buat untuk dipublikasikan, laku rohani itu mengejawantah dalam dunia sosial karena posisinya sebagai imam dan pemimpin umat, sehingga
dengan tanpa diteorisasikan secara jelimet atau secara rumit, ya, Gus Dur mengajarkan kepada umat cara langsung menjalani hidup dengan berpijak kepada keyakinan, ketulusan, dan keberanian dalam gerakan kultural, NGO atau Non-Government Organization, dunia politik, kebudayaan, masyarakat NU, dan bangsa Indonesia. Ya. Jadi Gus Dur sebagai seorang sufi pasti sudah mencapai kepada posisi ini sehingga Gus Dur menjalani kehidupannya itu dengan riang gembira dan itu diwujudkan dalam perilaku Gus Dur yang humoris, ya. Siapa yang tidak mengenal Gus Dur sebagai seorang yang humoris, ya, di mana-mana beliau pasti akan menyegarkan suasana dengan humor-humor yang cerdik, ya. Itu yang bisa dilihat dari Gus Dur dari sisi penampakan luarnya. Tetapi dalam sepak terjangnya, semua aspek kehidupan hampir dijalani oleh Gus Dur. Ya, dari sisi sosial, keagamaan, politik, kebudayaan, dan sebagainya. Buktinya apa? Buktinya Gus Dur memberikan petilasan-petilasan atau tinggalan-tinggalan yang banyak sekali di berbagai bidang. Misalnya di bidang politik, Gus Dur meninggalkan atau mendirikan PKB sampai sekarang masih ada. Kemudian di bidang organisasi sosial, Gus Dur pernah mendirikan LP3M untuk pesantren, pernah membuat namanya forum demokrasi gitu kan. NGO ini banyak sekali Gus Dur mendirikan, juga lembaga kajian, ada yang sekarang masih bisa kita lihat di Jogja ada namanya Elkis, ya, itu untuk mengkaji ilmu keislaman sampai pada penerbitan buku dan sebagainya. Itu adalah jejak Gus Dur yang sampai sekarang masih bisa kita lihat. Kemudian selanjutnya adalah dengan kecanggihan aksi-aksi sosial dan pemikiran yang brilian, orang terbius oleh sosoknya sebagai poros gerakan dan pemecah kebekuan penindasan. Sisi terdalam, dimensi olah rohani yang diairi oleh penghayatan nilai tauhid hanya dapat dipahami oleh mereka yang sama-sama hidup dan diairi oleh jalan yang sama, yaitu tasawuf. Ya. Karenanya, lagi-lagi, Gus Dur dalam dirinya adalah sosok akliyun wa dauqiyun yang meski berjibaku dengan teori-teori sosial, aksi-aksi sosial, tetapi beliau sendiri sering dan selalu menggunakan isyarat-isyarat, mimpi-mimpi penyingkapan, berziarah ke makam, berzikir, munajat, dan lain-lain, yang itu tidak ada dalam training-training, apalagi pengajaran di akademi-akademi, seperti kita di Politeknik, gitu ya, yang melahirkan para sarjana, doktor, dan para profesor. Jadi kelengkapan Gus Dur ini tidak hanya dari sepak terjang secara lahiriah, tetapi beliau juga sangat konsisten di dalam kegiatan-kegiatan ruhaniah, baik yang untuk beliau sendiri maupun untuk masyarakat. Ya. Beliau sangat rajin untuk ziarah ke makam-makam, berzikir, munajat, dan lain sebagainya. Secara istiqomah beliau jalankan. Dan ini yang terakhir, dengan nilai-nilai tauhid yang mendasari sikap-sikap hidupnya dan membentuk watak karakternya, Gus Dur adalah seorang sosok guru sufi yang berperan sebagai seorang religius humanis, seorang yang gandrung dengan keadilan dan pembebasan, tetapi bukan seorang Marxis
Ya, Marxis adalah aliran kiri ya, Marxisme. Seorang yang mencintai persaudaraan, anti kekerasan, dan menghargai perbedaan pandangan, sebagaimana dikutip di awal tulisan ini. Begitulah, Tauhid mengokohkan pelayanan sejati Sang Guru kepada umat, bangsa, dan manusia yang keluar dari dalam kebeningan rohani. Karena dengan begitu, berarti Sang Guru sedang menjalani peran mencintai dan melayani Tuhan. Itu adalah materi teorinya. Jadi, dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, kita bahas, ketauhidan itu adalah butuh proses. Tidak mungkin ketauhidan itu hanya dipahami secara teoritis. Tidak bisa nilai ketauhidan itu dihayati dengan teks-teks buku-buku saja, nggak bisa. Harus dijalani juga dengan laku, khususnya adalah laku rohani. Ya, kalau di orang Jawa bilang tirakat, ya ada mujahadah, ada berholwat, menyepi. Kadang-kadang kita perlu juga ya bukan sih menyiksa diri ya, tapi menggembleng badan supaya tidak jasad badan ini supaya tidak menjadi hal yang menjadi prioritas, tetapi kita harus masuk ke dalam diri dalam bentuk perenungan-perenungan rohani supaya mencapai atau bisa mengenal Tuhan secara hak. Kalau sudah mengenal Tuhan secara hak ya atau secara benar, kita akan tahu siapa diri kita dan siapa Tuhan. Sehingga akan tahu pada dasarnya alam semesta ini adanya siapa. Ya. Nah, kalau sudah itu, maka kita sudah meyakini bahwa tidak ada segala sesuatu di alam semesta ini kecuali Tuhan. Sehingga Tuhan itu disebut sebagai Maha Esa. Perkara ada saudara kita yang lain menyebutnya dengan nama-nama yang bermacam-macam, itu adalah penyebutan. Tetapi pada hakikatnya Tuhan itu ya hanya satu. Tidak ada Tuhan yang 2, 3, atau 4, nggak ada. Artinya bahwa semua makhluk di dunia ini, semua manusia di dunia ini ciptaan Tuhan yang sama. Dengan ciptaan Tuhan yang sama itu, maka kita semua adalah saudara. Ya. Nah, itu nanti dari nilai ketuhanan yang sudah dipahami secara bulat ini akan melahirkan nilai-nilai yang lain. Ya. Itu nanti akan kita bahas lagi di sesi berikutnya, yaitu nilai kemanusiaan. Supaya kita tahu kedudukan Tuhan dan kedudukan manusia. Ketuhanan adalah memahami dengan keimanan yang penuh bahwa Tuhan itu satu, bahwa semua yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan yang satu. Tuhannya kita semua. Menyebutnya mau apa silahkan. Cara penyembahannya mau bagaimana silahkan. Cara pengabdiannya mau bagaimana silahkan sesuai dengan pemahaman dan tingkat kesadaran kita masing-masing. Tuhan Maha Penyayang, Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Adil. Jangan khawatir, kita semua adalah ciptaan Tuhan yang sama. Baik, itu adalah materi yang ketiga. Nanti jangan lupa seperti biasa, teman-teman nanti komentar sebagai bukti kehadiran kuliah di dalam YouTube channel ini. Nanti teman-teman menyampaikan komentar, sebut nama, program studi, dan sebagainya. Juga jangan lupa like, share, dan subscribe. Sebagai penutup, nanti akan saya hadirkan munajat Gus Dur, ya, munajat yang paling disukai Gus Dur sebagai penutup seperti tadi yang saya lantunkan. Dan saya berharap teman-teman khususnya yang muslim juga bisa mendawamkan atau melantunkan munajat Gus Dur ini
Semoga kita semua mendapatkan berkah dari Allah SWT dan karomah kebaikan dari Gus Dur. Baik, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Ilahilas kulil firdausi ala wala aqwa ala nari yahim fahabli tau wa ghafir innaka ghafirur dzambi azim. Ilahilas kulit